Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang supplier. Apa sih supplier? Supplier itu adalah pihak perorangan atau bisnis yang memasok atau menyuplai produk, barang, atau jasa kepada pembisnis lain. Supplier juga sering disebut pemasok. Terus apa sih bedanya supplier dan vendor nih teman-teman? Nah, supplier yang dulu saya terjun di dunia vendor, sekarang saya terjun di dunia supplier. Keduanya memang ada dalam peran penting. Di dalam rantai supply terdapat beberapa barang atau setengah barang jadi dan barang jadi kalau yang supplier. Sedangkan kalau vendor membeli produk dari suatu perusahaan kemudian menjualnya kepada pihak lain. Biasanya dalam rantai pasokan, vendor berada pada posisi akhir sebelum konsumen untuk lebih tahu perbedaan barangnya. Di sini ada fungsi dan tugas supplier. Fungsi dan tugas supplier yang pertama yaitu memastikan kesediaan barang bahan baku untuk sebuah perusahaan. Jadi kadang kita harus tahu dulu kita mau sediain barang apa nih yang akan kita jual untuk vendor. Kemudian ada pemasok. Pemasok ini harus memastikan bahan baku dalam keadaan baik dan layak, seperti kita cek barangnya ketika datang, memastikan speknya sesuai. Kemudian mengatur proses penyimpan bahan baku sebelum dikirim ke perusahaan yang membutuhkan. Nah, kalau kita sendiri, kita punya warehouse, gudang. Nah, kita itu harus menyimpan dalam keadaan layak. Tapi ada beberapa pun kita yang langsung dari supplier ke lapangan. Itu sih yang ada di dalam divisi saya. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis supplier, di mana ada supplier barang dan supplier jasa. Nah, kemudian ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih supplier. Dulu saya ada beberapa pemilihan vendor atau kontraktor. Nah, sekarang saya belajar tentang memilih supplier. Yang pertama ini pastikan kualitas produknya sesuai spek. Hampir sama dengan vendor waktu saya pencarian atau memilih vendor. Hampir sama dengan barang supplier ini. Kemudian pastikan waktu pengirimannya secara tepat. Nah, waktu pengiriman cepat ini kita atur, misalnya nih kita 2 hari sebelumnya dan pastikan itu sudah terkirim. Kemudian pilihlah supplier yang memberikan harga bersaing. Kadang kita juga harus memilih supplier dari beberapa ya. Seperti saya biasanya saya perbandingan 3 toko kayak gitu. Nah, kita milih yang harga yang bersaing, harga yang rendah lah, atau kita masih bisa nego. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu tentang mengecek track record supplier. Pastikan tidak memiliki riwayat buruk. Kadang kita nggak tahu ya itu supplier hanya untuk beberapa. Kadang saya nyari informasi, pernah ngambil di supplier ini enggak, pernah ngambil barang di supplier ini enggak, pengirimannya gimana. Kadang saya nyari taunya ke situ. Sama sih sebenarnya dengan kayak vendor untuk nyari informasi bahwa dia udah lama belum jadi kontraktor, berdirinya kapan, kayak gitu ke tukangnya. Kalau ini kita biasanya nanya ke rekan lah, atau saya punya rekan di perusahaan lain, coba nanya pernah nggak gabung sama supplier ini, terus gimana track recordnya, itu sih. Kemudian yang kelima yaitu dapat komunikasi dengan efektif. Ini mungkin komunikasi udah hal yang lumrah banget ya teman-teman, karena komunikasi ini biasanya bisa menjaga kita untuk terus menjalin kerjasama dan lain sebagainya. Itu sih yang saya pelajari tentang supplier. Sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang dulu divisi saya lakukan, cuman hanya bedanya itu ini lebih ke jasanya ya atau barangnya. Kalau dulu saya lebih ke kontraktornya dan
tahu seorang kontraktor tuh harus punya tukang berapa. Kalau ini saya lebih ke supplier atau pengadaan barang. Itu sih bedanya yang saya ambil, tapi sebenarnya sama tujuannya, yaitu untuk bisa membuat kita bisa tahu harus kapan target barang datang, sama kayak waktu vendor harus kapan tuh waktu SPK berjalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.